Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini Samsung A55 setelah 6 bulan dan harganya udah turun. Kalau harus nyebut HP harga 5-6 jutaan yang rekomen buat dibeli saat ini, saya atau Anda mungkin akan masukin HP ini ke dalam list. Ya, Samsung A55. Ini salah satu HP Samsung yang masih banyak dicari sampai sekarang ya. Meskipun umurnya tuh udah hampir setengah tahun. Nah, saking penasarannya, saya juga sempat ngecek ya Google Trend Indonesia pencarian tentang Samsung A55. Ternyata emang valid sih. Ini HP tuh lebih banyak dicari daripada HP-HP lain yang harganya 5-6 jutaan. Waktu itu saya sempat masukin variabel kayak Vivo V30, terus Redmi Note 13 Pro Plus, bahkan yang masih anget-anget ya, yaitu Poco F6. Nah, Poco F6 ini awal-awal sempat ngelonjak tinggi, sempat ngalahin Samsung A55. Tapi trennya tuh makin kesini tuh nggak banyak orang yang cari daripada Samsung A55. Ternyata skoran 7 jutaan dan spek mesin racing itu tuh nggak selalu jadi pilihan utama ya buat orang-orang yang nyari HP di harga 5-6 jutaan. Beberapa variabel lain kayak software yang enak, update software yang panjang sampai 5 tahun ke depan, dan kamera yang nggak banyak gimmick tapi hasilnya Instagramable, itu tuh masih jadi opsi yang banyak orang pertimbangin. Ya mungkin di luar sana masih banyak netizen yang ngomongin kalau HP-HP Samsung itu layarnya gampang green line, bezelnya tebel, pelit aksesoris, nggak ngasih charger. Tapi lagi-lagi ini tuh nggak jadi masalah buat para silent majority di luar sana. Apalagi makin kesini kan One UI di Samsung A55 ini terus dapetin update software ya. Kalau nggak salah dari awal rilis sampai sekarang itu tuh udah dapat sekitar 6 atau 7 kali update. Dan tentunya ini udah ngasih perbaikan ya, yang dulu sempat dikeluhin ada beberapa bugs yang cukup mengganggu. Nah, yang baru aja rilis di bulan Agustus ini, Samsung A55 akhirnya dapetin fitur Circle to Search. Ya, ini salah satu fitur Galaxy AI yang sebelumnya tuh cuma eksklusif di HP-HP flagshipnya Samsung. Dan sekarang udah turun ke Samsung seri A. Ini fitur cukup ngebantu ya buat nyari info apapun yang ada di layar gitu ya. Dan mungkin awal-awal orang bilang, ini mah kayak Google Lens versi gimmick. Memang sih. Tapi ya kayak kita dikasih pengalaman baru gitu. Kalau mau nyari info apapun di layar, sekarang tinggal diputer-puterin aja di layarnya gitu. Nah, fitur ini juga sempat ngebantu saya ya pas kemarin tuh jalan-jalan di pameran Trianusa yang ada di JCC. Itu kan kayak pameran kain ya yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kadang tuh saya pengen kepo gitu, saya kepo ya, ini kain dari daerah mana sih, terus nama kainnya apa gitu. Ya udah, saya langsung arahin kamera Samsung A55, terus saya sempat foto, dan ya udah saya cari pakai Circle to Search. Hasilnya tuh langsung ketahuan gitu, secara detail ya dan cukup akurat. Tapi asli sih, saya awal tuh nggak kepikiran fitur Galaxy AI yang satu ini tuh bakal turun ke Samsung seri A. Tapi ya ngelihat tren AI di HP-HP 5-6 jutaan itu udah mulai masif. Ya Samsung ini udah di track yang bener sih. Cuma pertanyaannya, apakah fitur Galaxy AI yang lain kayak interpreter, terus chat assist, itu bakal turun juga di Samsung seri A? Nah ini cuma Samsung dan Tuhan yang tahu. Terus beberapa kali update software di sini juga pelan-pelan ningkatin pengalaman gaming ya. Yang sebelumnya tuh memang lumayan kurang di Samsung A55. Saya ingat banget sih 6 bulan yang lalu main game di HP ini tuh rasanya kentang banget. Dan sekarang setelah melewati beberapa update software, akhirnya ya pengalaman gaming di HP ini lumayan meningkat sekarang ya. Dan ya udah kebuka lah performa optimalnya dari Exynos 1480. Main PUBG Mobile udah lebih halus ya, udah main di smooth extreme yang mana ini bisa jalan up to 60 fps dan stabil biar dipakai 2-3 match berturut-turut. Terus buat push rank Mobile Legends juga settingan ultra udah kebuka ya. Kita bisa pakai frame rate sampai 120 fps dengan grafis yang paling berat sekalipun. Cuma untuk bisa stabil ya ada di menit-menit awal doang lah. Kalau kita udah mulai rusuh dan mulai masuk late game gitu ya, yang mana itu udah kacau banget lah visual efeknya. Di sini performanya ya lumayan goyang dan bisa anjlok tuh bisa sampai 70-90 fps. Untuk game berat macam Genshin Impact, performa dan suhunya juga relatif lebih stabil yang sekarang ya. Dulu tuh main di settingan low aja, itu masih ketahan di bawah 50 fps. Dan baru agak mendingan kalau kita pasangin fan cooler. Sekarang suhunya juga nggak terlalu cepat naik, jadi performanya tuh masih bisa ringgas. Seenggaknya 30 menit sampai 1 jam pertama. Nah di atas itu, better tetap pasangin fan cooler ya, karena emang bodi kaca dan frame metal
itu tuh gampang banget panasnya daripada yang bodinya plastik. Nah, software One UI yang enak di HP-HP Samsung, termasuk di Samsung A55, itu tuh ngaruhnya kemana-mana sih. Nggak cuma enak lihat secara visual doang, tapi dia juga ngasih pengalaman yang oke banget di setiap aplikasi bawaannya, termasuk aplikasi kamera. Kebetulan saya punya temen ya, yang akhirnya move on ke Samsung A55 setelah beberapa tahun dia tuh pakai HP Poco. Nah, kata dia HP Poco ini kameranya sih oke banget di 5-6 bulan pertama. Bahkan katanya sih hasilnya juga lebih mantap daripada jepretannya Samsung. Ya kelihatan memang sih dari gonjrengnya juga lebih dapat, terus performa HDR-nya juga konsisten, naik moodnya apalagi ya lebih ngeboost lah hasilnya. Tapi nggak tahu kenapa nih setelah pemakaian 6 bulan, terus 1 tahun, 2 tahun berjalan, ada aja masalah di aplikasi kameranya. Dia ngerasa Samsung ini tuh kok kayak kebalikannya gitu ya. Pas pakai awal-awal rilis, ada tuh 1-2 masalah di kameranya. Nah, tiap ada masalah, update software di HP Samsung nih hampir selalu jadi solusi. Saya sendiri akhirnya nyobain Samsung A55 lagi setelah beberapa bulan nggak pakai, dan emang sih ini berasa kameranya juga lebih perform yang sekarang. HDR-nya udah lebih oke, detailnya juga lebih dapat, terus fokus hilang-hilangan yang dulu sempat dirasain, sekarang udah lebih bener. Ya, lensa kameranya sendiri emang aslinya udah cakep sih. Nggak cuma kamera utama, lensa nomor 2 macam ultrawide juga masih mantep banget hasilnya. Nggak ada gimmick yang macam-macam ya di sini ya. Semua lensa depan belakang juga udah bisa rekam video 4K, sama-sama stabil dan nggak ada yang kena nerf. Ya, di harga 5-6 juta, kalau nyari HP dengan kamera video terbaik, ya bisa dibilang Samsung A55 ini salah satu yang terbaik sih. Karena ya di sini tuh hampir semua lensanya benar-benar kepake, perform, dan nggak ada lensa atau kamera yang gabut atau cuma sekedar jadi pajangan doang. Contohnya di sini nih, kamera depan, ini kalau kita pakai rekam video, udah bisa rekam video dengan cukup tajam ya, 4K 30 fps. Dan dipakai jalan juga masih lumayan stabil. Tekan GBK. Ini lagi jalan-jalan aja sih sambil hunting-hunting foto dan video. Nah, enaknya kalau pakai HP Samsung tuh kita bisa pindah-pindah lensa meskipun lagi proses ngerekam gini ya. Cuma ya kalau di A series ya, apalagi di A55 ini pun masih belum difixin ternyata ya, transisi antar lensanya masih berasa ada jeda. Contoh gini nih, 1, 2, kepotong nggak suara saya? Ini pindah ke kamera utama, jadi kayak masih ada jeda 1-2 detik gitu ya, yang suara saya tuh nggak masuk di perekaman videonya. Ini kamera utamanya 4K 30 fps juga, jadi ya memang syaratnya kalau bisa pindah-pindah lensa gini ya harus punya resolusi yang sama. Lensa ultrawide-nya yang bisa 4K 30 fps. Oh, GBK di depan benar-benar kelihatan lebar banget ya di lensa ultrawide Samsung A55. Kita balikin lagi ke kamera depan. Boom. Nah, ini kalau diarahin ke backlight, ya karakternya masih sama sih, masih kayak agak gelap muka saya. Terus kalau main soal keamanan, Samsung ini nggak main-main sih. Kadang hal ini tuh bisa bikin jengkel banyak orang ya. Padahal ya Samsung tuh sebenarnya pengen mastiin semuanya aman. Ya bayangin aja sih, kita mau nyala atau matiin paket data, atau mau ngaktifin mobile tethering, atau mau reset HP deh. Itu tuh kalau HP-nya udah dipasangin sensor biometrik, atau udah dipasangin passcode, itu pasti minta unlock dulu. Ya ketika HP-HP lain tuh bisa nge-bypass itu semua, Samsung lagi dan selalu minta otorisasi. Bahkan pas mau reset HP sekalipun. Terus fitur keamanan ini juga diperkuat ya sama yang namanya Samsung Knox Vault yang juga udah ditanam di HP ini. Karena ya sebelumnya tuh Samsung Knox Vault ini cuma tersedia di HP-HP flagshipnya Samsung doang. Ya sederhananya sih fitur ini tuh kayak semacam brankas ya, yang isinya tuh sensor biometrik, info akun login, PIN, passcode, dan data-data sensitif lainnya yang storage-nya ini terpisah dari sistem ya, dan nggak bisa dibobol dari jarak jauh atau lewat aktivitas phishing atau aktivitas kirim-kirim APK yang sekarang ini udah makin sering kejadian.
Nah, hal-hal yang kayak gini tuh yang akhirnya bisa bikin orang lebih nyaman pakai HP-HP Samsung. Karena ya harga tuh nggak cuma dihitung dari spek, dan spek doang. Tapi ya nyatanya Samsung A55 memang nggak sesempurna itu. Kadang ekspektasi kita yang terlalu berlebihan sama HP bisa bikin HP ini tuh nggak lebih cakep daripada yang lain ya. Paling kalau kita ngelihat bagian depannya, ini bezelnya super duper tebel Pak. 2024 HP dengan bezel setebel ini ya bakal dihujat habis-habisan sama netizen. Karena ya HP-HP lain di harga segini tuh bahkan udah bisa lebih cakep. Layarnya udah curve, terus bezelnya super tipis, simetris. Ya untungnya ini simetris sih, di atas bawah kiri kanan ya. Tapi sebenarnya kalau dipakai buat nonton film ini udah enak banget ya. Kayak misalnya kita streaming Netflix di Samsung A55 juga udah bisa muterin video, film, atau series itu dengan format HDR. Yang tentunya kontrasnya lebih cakep dan warnanya tuh lebih nampol. Terus di saat brand-brand lain itu pada lomba gede-gedean buat charger, Samsung A55 lagi dan lagi nggak ngasih charger bawaan. Dan kita mesti keluar duit lagi ya buat beli chargernya. Tapi sebenarnya kalau kita hunting di lapak-lapak online, pilihan charger buat Samsung A55 ini ada banyak banget sih. Ya selama dia pakai protokol USB PD atau USB Power Delivery dan yang PPS atau Programmable Power Supply. Ya di luar chargernya yang mesti modal sendiri, daya tahan baterai Samsung A55 ini agak di luar prediksi saya sih. Dan mungkin Anda yang ngerasa kalau baterai HP Samsung tuh biasanya nggak badak-badak banget. Ini kapasitas 5000 mAh dan saya bisa pakai HP ini tuh lumayan intens ya. Kayak jam 7 pagi tuh cabut dari colokan terus. Dan besoknya baterai di Samsung A55 ini masih nyisa sekitar 25-30%. Bahkan untuk pemakaian sekarang pun ya, yang ibaratnya baterainya udah nggak sepowerful yang dulu, saya masih bisa pakai HP ini tuh seharian penuh. Alias saya nggak perlu ngecas 2 kali dalam 1 hari. Ya itu tadi Samsung A55. HP yang minusnya tuh banyak dibully sama netizen. Diungkit-ungkit terus sama netizen. Kayak bezel tebel lah, pelit aksesoris lah, layar gampang green line lah. Tapi sama dia tuh bisa diimbangin ya, sama poin-poin plus yang susah dilawan pesaingnya. Kayak software yang enak, update software yang panjang, dan kamera yang merata cakepnya. Jujur ini fenomena yang unik banget sih. Mungkin ini mirip ya sama toko es krim Legend dekat Masjid Istiqlal yang memang rasanya enak banget. Nah saking enaknya banyak orang tuh kalau mau beli es krim ini tuh mesti ngantri dulu. Padahal ya kalau kita bacain komentar-komentar di internet ya, kebanyakan itu omongannya bukan karena rasanya enak, tapi banyak orang ngomongin tuh justru karena pelayan tokonya yang galak, yang judes, yang jutek. Ya meskipun begitu, lagi-lagi ya toko es krim ini tuh akan selalu rame pembelinya dan selalu ngantri karena emang rasanya tuh enak tadi. Jadi ya kalau ditanya kenapa Samsung A55 bisa sepopuler ini meskipun banyak orang nggak suka, mungkin Samsung A55 ini punya resep rahasia yang kena buat selera banyak orang. Mungkin ya karena mereknya emang udah terkenal. Atau mungkin banyak orang milih buat beli yang pasti-pasti aja. Ya bisa karena banyak hal kan. Tapi kalau menurut Anda gimana nih? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih pengen nyari Samsung A55 untuk sekarang ini. Nah untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.